Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga hari ini teman-teman semua dalam keadaan sehat dan baik. Nah, di video kali ini disclaimer dulu. Video ini berisi tentang pendapat saya pribadi ya mengenai saham PT Telkom Indonesia. Nah, oke, langsung aja ya kita bahas emiten PT Telkom Indonesia ini. Kita mulai dari profilnya. Nah, teman-teman di sini PT Telkom Indonesia dahulunya perusahaan perseroan telekomunikasi Indonesia yang menawarkan layanan komunikasi dan jaringan. Segmen perusahaan mencakup perusahaan atau korporasi, rumah, perseorangan, dan lainnya. Segmen korporasi menyediakan layanan telekomunikasi termasuk interkoneksi, saluran yang disewakan, satelit, pusat kontak, akses broadband, layanan teknologi informasi, dan layanan data dan internet untuk perusahaan dan lembaga. Segmen rumah melalui yang kita kenal dengan IndiHome, yang pengguna WiFi, menyediakan layanan telekomunikasi, jalur kabel, tidak bergerak, televisi berlangganan, dan layanan data dan internet untuk penyelenggaraan rumahan. Segmen perseorangan menyediakan layanan telekomunikasi seluler, bergerak dan nirkabel tidak bergerak bagi pelanggan individu. Segmen lainnya menyediakan layanan pengelolaan gedung dan layanan telepon bergerak pasca bayar perusahaan dipasarkan dengan merek kartu Halo dan layanan prabayar dipasarkan dengan merek Simpati, kartu As, dan Loops. Mungkin ini nggak asing ya buat kita semua. Perusahaan ini menjalankan bisnis e-money atau uang elektronik dengan nama merek T-Cash ya. Jadi jelas ya, PT Telkom Indonesia ini adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang jaringan dan telekomunikasi. Untuk tadi kita di profilnya udah dibahas secara lengkap ya. Jadi untuk yang pengguna rumahan itu bisa menggunakan IndiHome dan produk sejenisnya, dan untuk selulernya ada Simpati, As, dan Loops. Sedangkan untuk perusahaan-perusahaannya itu ada lagi ya khusus. Oke. Shareholdernya 52% di sini dipegang oleh negara Republik Indonesia atau pemegang kendalinya ini adalah pemerintah. Di posisi kedua yaitu kita ya sebagai masyarakat. Nah, direction dan komisarisnya juga memegang beberapa persen dari saham PT Telkom ini. Nah, ini kita bisa baca ya presiden direkturnya, terus ini yang saat ini menjabat atau sedang dalam posisi menjabat. Oke, lanjut kita bahas ringkasan dari laporan keuangannya di case statistik. Oke, kita bahas untuk tahun 2020. Secara pendapatan dari tahun ke tahun PT Telkom ini kita asumsikan stabil ya. Jadi dia tidak naik ataupun tidak turun. Jadi masih ada di kisaran 32 sampai 36. Jadi ya stagnan lah, masih di situ-situ aja dari tahun 2020 sampai 2023. Lanjut kita ke net income-nya. Di sini di net income di tahun 2020 bisa membukukan laba bersih senilai 20 triliun. Di 2021 bisa membukukan laba bersih 24 triliun, dan di 2022 asumsinya perusahaan ini bisa membukukan laba di 22 triliun. Tapi faktanya kemarin di kuartal 3 laba bersihnya agak sedikit tergerus di 3,2 triliun ya. Apa saja penyebabnya? Banyak banget ya faktor penyebabnya, tapi yang jelas mungkin salah satu faktor penyebabnya adalah investasi di perusahaan teknologi Indonesia, yaitu di Goto ya, Gojek Tokopedia ya, mungkin itu mempengaruhi ke net income-nya. Oke, secara fundamental perusahaan ini bisa dibilang memiliki fundamental yang cukup bagus.
Dan hari ini di harga 3.710. Nah, ini harganya menurut saya ini ya low ya, segini itu udah ya, mungkin kalau kita entry bisa dikategorikan sebagai harga yang apa ya, bukan harga mahal tapi bukan harga yang murah juga. Jadi ya aman lah di 3710 kalau menurut saya. Oke, secara cash juga di sini masih cukup terbilang rich juga. Jadi ada 32 triliun, jadi aman lah ya. Oke, secara case statistik ini secara keseluruhan overall ya saya bisa kategorikan ini tidak mahal tapi tidak murah juga. Nah, kalau misalkan kita bandingkan dengan perusahaan apa namanya, telekomunikasi, mungkin ada yang lebih murah daripada ini gitu ya, dengan fundamental yang kita bilang ya anggaplah 11-12 gitu. Tapi ini pun tidak terlalu mahal harganya ya. Oke, kita lihat analisis menurut para ahli ya. Dari 40 analis yang memberikan rating untuk Telkom atau Telkom Indonesia, ini ada 34 merekomendasikan untuk buy Telkom ya. Terus 6 diantaranya merekomendasikan untuk hold Telkom ini. Nah, rata-rata target price-nya mungkin di 4.200 ya, itu paling rendah. Tapi target rata-rata, mohon maaf saya koreksi, paling rendah itu harganya di 4.200, tapi target rata-ratanya itu di 5.100. Jadi mungkin ada sekitar 20%-an untuk ke 5.100 ya. Dan target paling tinggi ada di angka 6.000. Jadi untuk Telkom ini lumayan cukup lebar juga ya, sekitar 20%-an lebih. Nah, ini analisis konsensus estimate-nya. Jadi 2021 PT Telkom Indonesia ini di 143 ya triliun untuk pendapatannya. Terus operating profit-nya di 47 triliun, net income-nya di 24,7 triliun, dan earning per share-nya di 249. Asumsi tahun 2022 ini revenue untuk PT Telkom Indonesia bisa membukukan laba di 148 triliun, operating profit-nya di 46 triliun, net income-nya di 25 triliun, dan earning per share-nya di 247 per share. Nah, nanti estimate untuk tahun 2023 diharapkan labanya bisa meningkat di 155 triliun, operating profit-nya di 50 triliun, net profit-nya di 27 triliun, dan earning per share-nya di 279 per lembar saham. Jadi bisa kita asumsikan tahun 2023 ini kemungkinan atau mudah-mudahan PT Telkom ini akan cerah ya prospeknya, atau meningkat dari tahun 2022 sekarang. Nah, bagi teman-teman yang udah pegang saham Telkom terus posisinya nyangkut, mungkin bisa buy lagi dan lain sebagainya untuk untuk menurunkan rata-rata harga yang kita belinya ya. Nah, karena kalau PT Telkom itu bukan PT yang pelit juga, dia sering bagi dividen. Ini per bulan Juni ya. Jadi per bulan Juni itu PT Telkom itu selalu bagi dividen, dan dividennya itu lumayan ya, di atas Rp100 per lembar saham. Jadi sudah dipastikan bahwa dividennya juga cukup memberikan kita lumayan ya uangnya. Oke, mungkin itu saja video kali ini pembahasan tentang Telkom. Kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.